kebalikannya, BPD adalah melakukan rapat kerja yang diputuskan bukan BPD secara keanggotaan, tapi BPD secara kelembagaan. Maka muncullah suatu suara bulat, meskipun di dalam rapat kerja tersebut ada beberapa hal yang kurang berkenan karena memang perbedaan pandangan, perbedaan motivasi dan sebagainya, itu keluarnya harus mengatasnamakan BPD. Sehingga keluarlah produk yang namanya keputusan BPD untuk membentuk panitia. Itu adalah domain BPD, kewenangan BPD yang memang diberikan oleh regulasi adalah hak BPD. Mohon maaf sekali lagi, kami tidak mohon maaf. Dinamika di bawah bagaimana Bapak? Kami sudah memberikan sosialisasi. Kami sudah memberikan edaran buku kepada BPD. Kami sudah memberikan pemantapan kepada BPD. Ayo lakukan sesuai dengan berpulanglah kepada regulasi. Karena semata-mata kita berjalan pada akhir yang sudah digariskan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat dari pusat sampai dengan daerah. Itu pertama. Jadi kalau tuntutan Bapak dikembalikan kepada kami untuk membuat diskresi, ya kami kembalikan lagi, itu bukan domain dan kewenangan kami. Meskipun di sini kami atas nama panitia kabupaten. Bagaimana regulasinya Bapak bisa menuntut kepada BPD secara kelembagaan untuk membuat rapat kerja, menyatukan suatu penyamaan persepsi agar keluar produk-produk yang memang diciptakan untuk kenyamanan dan keamanan wisata. Kami tidak punya kewenangan. Dan kalau Bapak tidak ada peran khusus tuntutan terhadap SK BPD, karena mohon maaf itu sudah mengeluarkan produk selembar kertas yang mempunyai makna hukum tersebut. Dan BPD itu dilindungi oleh undang-undang. Lomba panitia jelas itu berpulang kepada keputusan yang dibuat oleh BPD dan itu sudah punya payung hukum. Dan kalau toh Bapak mau menuntut kepada kami untuk merombak dengan pasal diskresi, mohon maaf, kami kembalikan kepada regulasi bahwa itu bukan kewenangan dari kami, meskipun kami adalah tim yang ditandangi dan yang kami punya SK Bupati sebagai tim kabupaten. Yang kedua, untuk memberhentikan BPD, mohon maaf juga bukan kandungan kami, karena BPD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati apabila hal tersebut menyalahi aturan yang berkaitan dengan keanggotaan BPD, bukan kelembagaan BPD. Misalkan suatu contoh, Bapak menuntut ketua BPD itu untuk mundur atau berhenti atau diberhentikan, Bupati insya Allah siap memberhentikan, tapi dengan alur regulasi dan mekanisme. Itu ada musyawarah rapat kerja. BPD melanggar larangan hak dan kewajiban sebagai anggota BPD. Yang kedua, pindah domisili. Yang ketiga, penggabungan dua desa atau penghapusan desa. Yang ketiga, menyalahi sumpah jabatan dari BPD. Itu pun dirapatkan, muncullah surat yang ditembusi kepada Bupati melalui camat selama 7 hari. Keluarlah telah staf kepada Bupati bahwa BPD itu betul-betul menyalahi kewenangan, menyalahi sumpah, dan sudah melanggar hak-hak institusi yang diatur oleh undang-undang. Contohnya BPD rangkap jabatan dengan pemerintah desa, BPD sebagai pengelola proyek desa, BPD sudah melanggar kepentingan umum, melanggar norma-norma masyarakat, atau sudah menjadikan ketentuan di register pengadilan atau perkara yang berkaitan dengan hukum. Itulah yang dapat diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan musyawarah BPD. Di mana usulan musyawarah BPD itu kita sepakati bahwa di perundang-undangan itu adalah 2/3 itu bisa menghasilkan suatu keputusan. Jadi kalau BPD Tanjung itu 9, kita butuh 6. Bukan butuh sebetulnya, tapi secara soliditas dari kelembagaan BPD itu nyata-nyata bahwa semua BPD itu betul-betul hadir dalam rapat kinerja. Muatan politisnya apa? Muatan regulasinya apa? Maka keputusan BPD itu adalah mempunyai kekuatan hukum yang patut kita tuntut secara hukum. Jadi kalau Bapak-Bapak menekan kami, yang mohon maaf, seandainya kami punya paruh keputusan, kami akan mediasi Bapak dengan semua. Maka hak kami, karena kami bukan praktisi hukum yang mempunyai sertifikasi hukum, kami tidak boleh mengatakan boleh salah atau benar. Karena yang berhak menyalahkan dan membenarkan itu adalah keputusan. Secara administrasi, dalam regulasi pemerintahan kita mengenal itu di luar pidana dan di luar perkara tindak pidana itu adalah peraturan pengadilan yang berkaitan dengan tata usahanya, yaitu ketul dan tur. Kami tidak punya kewenangan. Dan kami salut kepada Bapak-Bapak mengawali. Ayo tumbuhkan. Kalau memang nanti misalkan bersikukuh dalam musyawarah BPD itu tetap, ayo kita kawal.
Kawal dengan apa Pak? Misalkan calon, kita berikan pemantapan, pemahaman tentang keberadaan saksi. Kita berikan motivasi selalu pada panitia itu agar bersikap bernetral, berbaju putih. Meskipun mohon maaf, pelangi itu dapat dikatakan indah karena pelangi itu berbeda. Dan ilama-ilama itu ayo kita atur. Undang saya, secara pribadi saya ingin memberikan pemantapan kepada saksi. Ayo, karena mohon maaf Bapak, hanya suara rakyat yang bisa memenangkan pilkada dengan notabene di situ ada saksi mantap, saksi cerdas, saksi papa. Saya akan mengawalkan. Kita ada 112, terus sampai turunannya sampai ada perubahan 72 masalah COVID, sampai dengan Pergub kita terakhir 51 dan 48 yang mencantumkan adalah pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa ada kewenangan di BPD. Jadi siapa yang berhak mencabut atau merubah? Ya bukan bupati. Meskipun secara letternya bupati ini adalah baris komando secara struktural ada di dia. Tapi bupati punya domain seperti itu? Tidak. Tapi kalau teknisinya dikembalikan ke, akan saya sampaikan nanti apa yang ditanyakan Bapak bahwa DPRD ini tidak punya wewenang dalam rangka cabutan dan segala macam cabutan kita.